Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama dan yang harus diutamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Nah, salah satunya yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, hingga kita sebagai umatnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya robbal alamin. Saya akan membahas sedikit tentang hukum-hukum kriminalitas dan nisbah pada kitab Ahkam Sultaniyah yang dikarang oleh Imam Al-Mawardi radhiyallahu anhu. Yang pertama yaitu had. Untuk membuktikan suatu tindakan kriminal terhadap seseorang digunakan dengan dua cara, yaitu pengakuan dari pelaku ataupun adanya barang bukti. Dua macam cara itu masing-masing mempunyai ketentuan-ketentuan hukum tersendiri. Hukuman had merupakan perangkat pengancam yang ditetapkan oleh Allah agar para manusia tidak mengerjakan sesuatu yang dilarangnya, karena tabiat manusia cenderung melakukan kesalahan, melakukan dosa, lupa, dan cenderung mengikuti hawa nafsunya. Sehingga Allah menetapkan ancaman dengan hukuman had yang dapat menghalangi manusia untuk menghindari dirinya dari dihukuman dan jatuhnya harga dirinya. Hukuman had sendiri terdapat dua macam, yaitu yang pertama yaitu hukuman yang merupakan hak Allah. Hukuman yang merupakan hak Allah di sini dibagi menjadi dua macam lagi, yaitu hukuman atas meninggalkan perbuatan yang wajib dan hukuman atas mengerjakan larangan-larangannya. Contohnya dari meninggalkan perbuatan wajib yaitu meninggalkan sholat dan enggan membayar zakat, dan hukuman atas mengerjakan larangan berarti dia melanggar perintah Allah seperti meminum khamar, berzina, dan lain-lain. Yang kedua yaitu hukum yang merupakan hak manusia seperti mengejek, menghina, memukul, dan lain-lain. Jika pihak yang diganggu itu dalam kasus ini tidak terima, maka urusan itu harus diselesaikan sesama manusia tersebut dengan yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu hukum bagi pezina. Perbuatan zina adalah jika seseorang laki-laki memasukkan kepala kemaluannya ke dalam lubang kemaluan perempuan, sementara kedua orang itu bukan suami istri atau bukan mahram. Macam-macam zina ada dua, yaitu zina muhson dan ghairu muhson. Zina muhson sendiri berarti yaitu orang yang pernah berhubungan badan atau dalam tanda kutip yaitu yang pernah menikah. Sedangkan ghairu muhson adalah yang masih berjaka atau masih perawan dan dia belum pernah menikah sebelumnya dan belum pernah berhubungan suami istri sebelumnya. Untuk zina sendiri terkait zina ghairu muhson yaitu dicambuk sebanyak 100 kali cambukan di seluruh badannya kecuali muka dan bagian tubuh yang dapat membawa kematian. Sebaliknya untuk hamba sahaya yaitu hanya setengah saja dari 100. Berarti bagi hamba sahaya yang melakukan zina, baginya hukuman cambuk sebanyak 50 kali saja. Sedangkan untuk zina muhson, maka hadnya yaitu dengan dirajam, yaitu dikubur badannya, disisakan kepalanya saja dan dilempari batu atau sejenisnya hingga mati. Ketentuannya di sini dalam melaksanakan hukum itu tidak perlu berhati-hati atau tidak perlu kasihan, karena memang tujuan dari rajam sendiri yaitu untuk membuat orang itu mati. Penetapan perbuatan zina itu sendiri yaitu ada dua hal, yaitu pengakuan dan pembuktian. Yang pertama yaitu pengakuan, apabila pelaku berzina itu mengaku sendiri bahwa dirinya telah berzina dan dia telah berakal dan telah berusia balik.
Yang kedua yaitu pembuktian jika ada 4 orang laki-laki yang mempunyai pribadi yang baik yang memberikan persaksian bahwa seseorang itu telah melakukan zina. Jika mereka memberikan persaksian secara tidak bersamaan, maka persaksian mereka tetap diterima. Orang yang memberikan persaksian palsu dan saksi perzinahan dan jumlahnya sendiri tidak mencapai 4 orang, maka ia dikenakan hukum qadzaf. Yang selanjutnya yaitu mencuri. Setiap harta yang tersimpan nilainya mencapai nisabnya, bila dicuri oleh seseorang yang sudah balik, berakal, serta tidak ada kesamaan pada harta ini, maka pencuri itu dijatuhi hukum potong tangan, yaitu tangan yang kanan dari pergelangan tangan kanannya. Jika ia kembali mencuri setelah pergelangan tangan kanannya, baik yang dicuri itu adalah harta yang sama tadi setelah harta itu disimpan maupun harta yang berbeda, maka kaki kiri dipotong dari mata kakinya. Dan jika ia mencuri kembali untuk ketiga kalinya, menurut Ibnu Hanifah bagian tubuhnya tidak dipotong lagi. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pergelangan tangan kirinya dipotong. Dan bila ia mencuri kembali untuk yang keempat kalinya, maka kaki kanannya dipotong dari mata kakinya. Kemudian apabila ia mencuri kembali untuk kelima kalinya, kepadanya dijatuhi hukuman ta'zim dan tidak dihukum mati. Sementara jika seseorang pernah berkali-kali mencuri, namun setelah itu ia belum pernah dijatuhi hukum potong tangan, maka baginya hukum potong tangan sekali saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya yang artinya yaitu laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, bertobat, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Maidah al-ayah 38 dan sampai 39. Para fuqaha atau para ahli fikih berbeda pendapat tentang ukuran nisab yang mewajibkan pencuri senilai harta itu dijatuhi hukum potong tangan. Menurut mazhab Syafi'i, ukurannya adalah jika harta itu mencapai nilai 1/4 dinar ke atas. Sedangkan menurut Abu Hanifah, ukurannya yaitu 10 dirham atau 1 dinar. Dan jika harta yang dicuri kurang dari nilai tersebut, maka ia tidak dijatuhi hukum potong tangan. Sedangkan An-Nakhai berpendapat ukurannya adalah 40 dirham atau 4 dinar. Kemudian para fuqaha atau para ahli fikih berbeda pendapat tentang pencurian harta yang mengakibatkan potong tangan lagi. Menurut mazhab Syafi'i, harta yang membuat pencurinya harus dipotong tangan adalah harta yang diharamkan bagi si pencuri. Abu Hanifah sendiri berpendapat bahwa seseorang pencuri tidak dijatuhi potong tangan jika ia mencuri sesuatu yang asalnya adalah mubah seperti hewan buruan, kayu bakar, dan rumput. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda yang artinya, kambing gembala yang kemalaman di padang gembala kemudian dicuri oleh seorang di padang gembala, maka pencuri itu tidak dikenakan hukum potong tangan, kecuali jika ia mencurinya saat kambing itu telah masuk ke dalam kandangnya. Yang selanjutnya itu hukum minuman keras. Setiap minuman yang memabukkan banyak ataupun sedikit seperti khamr dan anggur, maka hukumnya adalah haram. Orang yang minumnya dikenakan hukum had, baik ia mabuk saat meminum ataupun tidak. Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang yang meminum khamr harus dijatuhi hukuman had sekalipun tidak sampai mabuk. Sedangkan orang yang meminum anggur baru dikenakan had jika ia meminumnya sampai mabuk saja. Hukuman bagi orang yang meminum minuman keras adalah dicambuk sebanyak 40 kali dengan tangan dan ujung-ujung baju yang dipilin dan dicela dengan ucapan yang menyakitkan serta dihardik dengan kasar. Sesuai dengan anjuran hadis terhadap orang yang berbuat seperti itu, jika ia tidak jera dengan dicambuk 40 kali, baginya boleh dicambuk 80 kali. Umar radhiyallahu anhu pernah menghukum
secara langsung peminum khamar dengan 40 cambukan. Hingga akhirnya ia melihat banyak manusia yang masih meminum khamar karena niat hukuman minum khamar itu ringan, yaitu dengan 40 cambukan. Menyadari hal tersebut, maka Umar radhiyallahu anhu segera bermusyawarah dengan sahabat untuk menghadapi hal itu. Ia berkata, "Aku melihat manusia tetap banyak yang meminum khamar. Apa pendapat kalian untuk menghadapi hal itu?" Ali radhiyallahu anhu berkata, "Aku berpendapat sebaiknya peminum khamar dijatuhi hukuman had sebanyak 80 kali cambukan. Karena jika seseorang meminum khamar, ia akan mabuk. Jika ia mabuk, ia akan melantur. Dan jika ia melantur, maka ia akan berdusta. Orang yang dipaksa meminum khamar, maka ia tidak dijatuhi hukuman had. Sedangkan jika ia meminumnya karena alasan menghilangkan haus, maka ia sudah jelas dijatuhi hukuman had. Karena minuman tersebut tidak menghilangkan hausnya, sedangkan jika ia meminumnya sebagai obat, maka ia tidak dijatuhi hukuman had, karena mungkin saja minuman itu dapat menyembuhkan penyakitnya. Para fuqaha atau ahli fikih berbeda pendapat tentang batasan kondisi mabuk. Abu Hanifah berpendapat bahwa batasannya adalah jika seseorang itu hilang akal sehingga ia tidak lagi dapat berbicara atau berjalan sempoyongan. Ia tidak dapat membedakan antara langit dan bumi. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, batasan mabuk adalah jika orang meminum minuman keras tersebut sudah berbicara putus-putus, makna perkataannya sudah tidak tertutur, tindakannya sudah tidak karuan, dan berjalan dengan sempoyongan. Yang selanjutnya yaitu hukum qadzaf dan li'an. Qadzaf memiliki pengertian secara bahasa yaitu melempar, sedangkan menurut terminologi atau secara istilah adalah melempar dengan batu. Adapun makna qadzaf yaitu menuduh berbuat zina atau menghilangkan hubungan nasab anak kepada bapak. Dalam syariat Islam, qadzaf adalah orang yang menjatuhkan kehormatan laki-laki atau perempuan dengan cara menuduhnya berzina, sedangkan ia sendiri tidak dapat menghadirkan saksi. Hukuman bagi seseorang yang melakukan qadzaf ialah 80 kali cambukan, sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan disetujui sebagai ijma ulama, yang jumlahnya tidak boleh ditambahi atau dikurangi. Dalil atau dasar dari hukum qadzaf sendiri yaitu terdapat pada Al-Quran surat An-Nur yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Sebelum langkah lebih jauh, lebih baiknya kita mengetahui beberapa istilah dalam hukum qadzaf itu sendiri, yaitu yang pertama yaitu pihak yang dituduh berzina atau madhkuf. Yang kedua yaitu pihak menuduh atau qadzif. Yang ketiga yaitu had atau hukuman yang telah ditetapkan yang hukumnya wajib untuk mencegah seseorang berbuat kriminal. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi dalam qadzaf di sini, yaitu ia sudah balik, berakal, beragama Islam, merdeka, dan afif. Sedangkan jika ada orang yang menuduh seseorang anak kecil, orang gila, atau hamba sahaya, dan juga orang kafir, maka orang yang menuduh berbuat zina itu tidak dijatuhi hukum qadzaf. Namun orang tersebut mendapat takzir atas perbuatan atau kesalahan lisannya tersebut. Kemudian ada 3 syarat pada qadzif, yaitu qadzif di sini yaitu tadi syarat bagi penuduh tersebut yaitu sudah balik, berakal, dan merdeka. Jika orang menuduh adalah seorang anak kecil atau orang gila, maka tidak mendapat had qadzaf dan begitu pula ta'zir. Sedangkan jika ia seorang hamba sahaya, maka hukumannya 40 kali dera. Berarti di sini sama saja setengah dari hukuman orang yang merdeka. Sedangkan orang kafir mendapat had seperti seorang muslim, begitu pula bagi qadzif laki-laki maupun perempuan, keduanya sama saja.
Adapun perbuatan seorang yang menuduh berbuat zina, jika dikatakan secara terang-terangan dalam kalimatnya, dalam perkataan seperti ini, hai tukang zina, atau engkau telah berzina dan aku telah melihatmu berzina. Sedangkan jika hanya bersifat kiasan atau dan memiliki makna lain seperti hai orang fasik atau ya hai orang fasik, maka tidak menerima had qadzaf, kecuali jika ia memang berniat untuk menuduh orang tersebut. Kemudian ada seseorang ingin berdamai, apabila ada seseorang yang ingin berdamai dengan orang yang ia tuduh dengan imbalan harta, maka hal itu tidak diperbolehkan. Kemudian jika ia seorang ayah atau seorang ibu menuduh anaknya berbuat zina, maka ia tidak dijatuhi had. Jika seseorang suami istri menuduh pasangannya berzina, maka ia akan dijatuhi hukuman had hingga ia melakukan li'an. Pelaksanaan li'an sendiri dilakukan oleh suami istri di masjid jami atau masjid yang besar dengan dihadiri atau saksi sekurang-kurangnya 4 orang laki-laki yang sudah balik, kemudian mengucapkan sumpah sebanyak 5 kali. 4 diantaranya menyebutkan bahwa pasangannya telah berzina, dan yang sumpah terakhir yaitu bersumpah atas nama Allah. Akibat dari sumpah li'an ini adalah keduanya bercerai dan tidak boleh bercampur lagi. Menurut Imam Syafi'i, penyebab cerainya adalah suami meli'an istrinya, juga kebalikannya, istrinya meli'an suaminya. Sedangkan menurut Imam Malik disebabkan karena keduanya saling meli'an. Yang selanjutnya itu hukum kisos dan diyat kriminalitas. Kisos dalam bahasa Arab diambil dari kata qasaso yaqsu qashan, yang berarti mengikuti, menelusuri langkah. Sedangkan menurut istilah yaitu memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Penganiayaan terhadap manusia sendiri ada 3 macam, yaitu pembunuhan disengaja, pembunuhan seperti disengaja, dan pembunuhan tersalah. Pembunuhan disengaja yaitu pembunuhan orang lain dengan menggunakan alat seperti besi yang tajam yang dapat memotong dan menebus daging, atau benda berat seperti batu dan kayu. Menurut Imam Syafi'i, pembunuhan sengaja bagi wali korban bebas memilih untuk dilaksanakannya kisos atau cukup dengan diyat. Hal ini dapat berlaku jika kedudukan pelaku dan korban setara, jadi sama-sama merdeka, tidak ada salah satu dari mereka yang hamba sahaya. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa wali korban berhak menuntut hukuman kisos dan tidak boleh dibayar dengan diyat. Dalam pendapat Imam Syafi'i, pelaksanaan kisos itu antar korban dan pelaku harus memiliki kedudukan yang setara. Ya tadi berarti sama-sama merdeka dan tidak ada hamba sahaya. Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan seperti itu, dimana jika ia membunuh seorang budak pun maka ia tetap dikisos. Jika hamba sahaya membunuh hamba sahaya maka dijatuhi hukuman kisos. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, pembunuh tidak perlu dikisos apabila nilai jualnya lebih tinggi dari korbannya. Adapun pembunuhan tidak disengaja yaitu jika seseorang berbuat sesuatu yang tanpa sengaja membuat orang lain terbunuh. Dalam kasus ini pelaku tidak dijatuhi hukum kisos, akan tetapi membayar diyat. Diyat di sini yaitu diyat mughaladah atau diyat yang besar. Pembayaran diyat ini ditanggung oleh keluarga si pelaku dan bukan harta dari si pelaku itu sendiri, dan dibayarkan selama 3 tahun sejak meninggalnya korban, sejak kematian korban. Dalam pendapat Imam Abu Hanifah, pembayaran diyat ini terhitung sejak hakim memberi vonis membayar diyat. Pembayaran diyat ini ditanggung oleh keluarga dari pihak ayah. Contoh dari pembunuhan tidak disengaja ini seperti seseorang membunuh orang lain yang dimasukkan untuk bercanda dengan memakai sapu lidi atau sapu yang berujung kepada kematian. Nilai diyat bagi seorang muslim merdeka jika dalam bentuk emas adalah 1000 dinar. Sedangkan jika dalam bentuk perak maka nilainya 12.000 dirham. Menurut
pendapat Imam Abu Hanifah maka nilainya 10.000 dirham. Jika pembayaran menggunakan unta maka nilainya itu setara dengan 100 ekor unta yang terdiri dari 20 anak usia betina berumur 1 tahun, 20 anak unta betina umur 2 tahun, 20 anak unta jantan umur 2 tahun, 20 ekor unta yang giginya sudah tanggal, 20 ekor unta yang masih muda. Untuk das seorang wanita yaitu nilainya separuh dari laki-laki. Jadi apabila setara diat mughaladhah tersebut, jika seorang lelaki adalah membayar 100 membayar diat setara 100 ekor unta, maka bagi perempuan hanya 50 saja. Sedangkan menurut Imam Malik nilainya hanya separuh dari seorang muslim, sedangkan Imam Syafi'i menyebutkan bahwa diatnya hanya sepertiga kaum muslim. Nah, selanjutnya yaitu aturan kisos atas anggota tubuh. Aturan pelaksanaan hukum kisos atas anggota badan adalah jika suatu anggota tubuh diputuskan dari persendiannya, pelakunya juga harus dikenakan hukum kisos, yaitu tangan dibalas tangan, kaki dibalas kaki, jari-jari tangan atau kaki dibalas dengan jari-jari, satu jari dibalas dengan satu jari, gigi dibalas dengan gigi, telinga dibalas dengan telinga dibalas dengan telinga, dan yang selanjutnya. Yang antar keterkaitan yaitu setara. Namun anggota tubuh bagian kanan tidak boleh dibalas dengan anggota tubuh bagian kiri. Bagian atas tidak boleh dibalas atau dikisos dengan bagian bawah. Gigi geraham tidak boleh dibalas dengan gigi depan, dan gigi yang sudah bolong tidak boleh dibalas dengan gigi yang masih utuh. Demikian juga tangan yang masih utuh, masih sehat, tidak boleh dibalas dengan tangan yang sudah lumpuh. Lidah yang masih fasih tidak boleh dibalas dengan lidah yang cadel. Jika pelaku penganiayaan dimaafkan dari tuntutan hukum kisos oleh sang korban atau keluarga korban tersebut, untuk kemudian diharuskan membayar diat. Aturannya adalah sebagai berikut, yaitu untuk 2 tangan yaitu diat yang harus dibayar adalah diat lengkap untuk 1 nyawa. Diat setangan adalah setengah diat. 1 jari dibayar dengan 1/10 diat, yaitu 10 ekor unta. Setiap ujung jari dibayar 3 unta ditambah nilai 1/3 unta, kecuali ujung jari telunjuk, baginya harus dibayar dengan 5 ekor unta. Diat untuk tangan sama dengan diat kaki, kecuali ujung-ujung jarinya, yaitu bagi ujung jari kaki harus dibayar sebanyak 5 ekor unta. Bagi 2 mata harus dibayar dari diat lengkap, dan 1 mata adalah setengah diat. Berarti 2 mata setara dengan 100 ekor unta diat mughaladhah, dan jika 1 mata saja berarti setengahnya yaitu 50 ekor unta. Dan tidak diperboleh dan antara mata yang juling dan mata yang tidak juling tidak dibedakan dalam mendapatkan diat. Sedangkan Imam Malik mewajibkan bagi mata yang juling seluruh diat. Bagi 4 kelopak mata dibayar dengan diat lengkap, dan jika hanya 1 bagian dari 4 kelopak mata dibayar 1/4 diat. Bagi hitung 1 diat lengkap. Bagi 2 telinga 1 diat lengkap, dan bagi salah satunya yaitu setengah diat. 1 diat lengkap yaitu setara dengan 100 ekor unta, setengahnya berarti 50. Bagi 2 bibir 1/4 diat. Bagi 1 gigi berarti 5 ekor unta setengah. Tidak ada perbedaan antara gigi depan dengan gigi geraham jika antara gigi yang normal dan gigi yang taring. Jika membuat tuli harus dibayar 1 diat lengkap. Jika memotong 2 telinga dan membuat orang itu tuli, baginya dibayar dengan 2 diat. Demikian juga jika memotong hidung dan membuat orang itu kehilangan daya penciumannya, pelakunya membayar 2 diat. Yang selanjutnya yaitu luka di kepala dan di muka. Adapun diat pada luka pada bagian kepala dan muka antara lain yaitu yang pertama yaitu al-khorisah, yaitu luka gores pada kulit. Untuk kasus seperti ini tidak dikenakan kisos, juga tidak dikenakan diat, dan ganti ruginya adalah ditentukan melalui tahkim atau
atau perjanjian. Yang kedua yaitu ad-dami'ah, yaitu luka berdarah. Untuk kasus seperti ini, penentuan ganti ruginya ditetapkan melalui proses tahkim, sama dengan yang pertama yaitu perjanjian. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu ad-domigo, yaitu luka yang mengeluarkan darah dari kulit yang tersobek. Penentuan ganti rugi untuk kasus seperti ini ditentukan melalui arbitrase atau tahkim, yaitu perjanjian. Tiga-tiganya dengan di atas lagi sama, itu dengan tahkim, perjanjian. Yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu al-malalimah, yaitu luka yang memotong dan menghilangkan sebagian daging kepala. Penentuan ganti rugi untuk kasus ini adalah melalui arbitrase atau tahkim tadi, perjanjian. Al-babbah, yaitu luka yang memotong daging di bawah kulit. Yang selanjutnya yaitu yang keenam asimhag, yaitu jika menghilangkan seluruh daging di bagian bawah kulit, namun sebelum tulang kepala masih ada selapis penutup tipis. Penetapan biasanya ganti rugi untuk kasus seperti ini dilakukan melalui prosedur arbitrase, yaitu perjanjian. Nilai ganti rugi luka-luka tadi bertumbuh besar sesuai dengan tertibnya. Yang selanjutnya yaitu al-udiyah, yaitu luka yang merobek kulit, daging, dan seliput menutup tulang sehingga menampakkan tulang dalam. Bagi luka ini dikenakan kisos, dan jika korbannya memaafkan si pelaku, maka si pelaku harus memberikannya 5 ekor unta. Yang selanjutnya yaitu al-hashimah, luka yang menampakkan daging tubuh dan retakan tulang di bagian kepala. Bagian luka ini harus dibayar sebanyak 10 ekor unta, yaitu 1 diat. Jika korban luka ini ingin menuntut kisos, maka tidak diperbolehkan. Sedangkan jika korban luka model al-mudiyah ingin menuntut kisos atas lukanya, maka diperkenankan. Jika keretakan tulang kepala cukup parah, pembayarannya yaitu ditambah dengan 5 ekor unta atau setengah diat. Yang selanjutnya yaitu al-mungila, yaitu hukum yang tampak jelas dan meretakkan tulang hingga remuk dan bergeser dari tempat asalnya, sehingga untuk mengatasinya yaitu perlu dipindahkan dan diletakkan kembali ke tempatnya. Pada luka model ini besar ganti ruginya adalah 15 ekor unta, yang berarti kemudian jika korban ingin meminta kisos atas luka model ini dengan cara pelukaan model al-wadilah, untuk korban luka model ini dan al-hashimah diberikan ganti rugi sebesar 10 ekor unta. Yang selanjutnya yaitu al-ma'mumah, yaitu juga dinamakan dengan da'iqoh, yaitu luka yang mencapai otak futsal. Untuk luka model ini ganti ruginya adalah sebesar 1/3 diat. Cara pelaksanaan kafaroh adalah dengan membebaskan seekor hamba sahaya yang beragama Islam dan tidak mempunyai cacat yang menghalanginya untuk bekerja. Jika ia tidak mampu, ia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika ia juga tidak mampu berpuasa, ia harus memberikan makan kalangan miskin sebanyak 60 orang. Yaitu hisbah. Secara etimologi atau secara bahasa, hisbah merupakan kata benda yang berasal dari al-ihtisab, artinya menahan upah. Kemudian pengertian tersebut semakin berkembang menjadi pengawasan yang baik. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, Imam Al-Mawardi mendefinisikan dengan suatu perintah terhadap kebaikan, ma'ruf bila terjadi penyelewengan terhadap kebenaran, dan mencegah kemungkaran bila muncul kemungkaran. Ulama fikih Syiasah mendefinisikan hisbah adalah sebagai lembaga peradilan yang menangani kasus pelanggaran secara nyata terhadap perintah berbuat baik dan kasus yang mengerjakan larangan mungkar. Sedangkan larangan hisbah adalah badan resmi negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah ataupun pelanggaran ringan. Dengan demikian tugas hisbah adalah atau tugas lembaga tersebut adalah mengajak umat berbuat baik dan mencegah umat melakukan perbuatan mungkar.
wilayah hisbah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran 104 yang artinya yaitu, dan hendaklah ada di antara kamu sekumpulan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al Imran ayat 104. Definisi yang berbeda dikemukakan Ibnu Taimiyah dengan menambahkan dalam definisi wilayah al-hisbah yang kewarga negara yang kewenangannya tidak termasuk dalam wewenang penguasa, peradilan dan wilayah al-mazali. Sebagai salah satu lembaga peradilan dalam sistem pemerintahan Islam, wilayah hisbah mempunyai kewenangan sebagai berikut, yaitu dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, dan dalam bidang muamalah. Yang selanjutnya yaitu takzir. Takzir merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan berlakunya dari satu segi. Tapi ini sejalan dengan hukum had, yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu, atau tindakan yang merugikan atau yang menyakiti orang lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.